Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa bertemu bertatap muka dalam sistem daring ini. Kita akan melanjutkan materi kita yang kedua yang kemarin, yaitu Fashion of Islam, berpakaian muslim dan muslimah sesuai dengan syariat Islam. Kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita tetap dijaga kesehatan kita, Allahumma amin. Kemarin kita sampai kepada jaga jarak antara ikhwan dan akhwat. Kita lanjutkan, yaitu tentang contoh pakaian wanita yang menutupi aurat. Ini contohnya. Cantik kan? Ini Tanjia ini. Anaknya Pak Udin ini. Nah, kalau ini bukan. Ini Salma, anak keduanya Pak Udin ini. Ini menutup aurat sesuai syariah. Batas aurat muka adalah batas aurat muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan. Telapak tangan itu yang ini. Ini telapak tangan. Menutup dada. Nah, ini dada. Longgar, tidak transparan. Longgar, gak metetot, gak menyelenot. Gak melepet. Menutupi mata kaki. Tidak iso sandalan atau kasutan. Nah, khimar, pakai kerudung, jilbab atau gamis. Ini yang sesuai dengan syariat Islam. Atau enggak gitulah, enggak usah pakai gamis lah. Yang penting intinya tidak menunjukkan bahwa laku duwe, gledekku, bukan seperti itu. Intinya enggak melepet, menutupi aurat, enggak nyerawang. Ini tidak usah ditiru lah intinya. Lanjut. Khimar, hijab syar'i. Oke. Nah, ini singkatan wanita. Kalau kamu ingin dinamakan sebagai seorang wanita yang sesungguhnya, maka singkatan inilah perlu dan penting untuk kamu. Wanita akan nampak indah tutup aurat. Lek sama gak bisa nutupi aurat, maka sama tidak akan terlihat indah. Ya indah tapi sesaat. Tapi ketika orang yang benar-benar sayang atau cinta dengan kamu, memandang kamu, mengumbar aurat kamu, maka dia akan semenah-menah melakukan hal yang tidak sesuai dengan syariah atau menyelecehkan bahwa itu aurat yang harus kamu tutupi, tapi itu bisa dilihat atau dipegang, bahkan dinikmati oleh lawan jenis kamu atau orang lain. Berpakaian yang sah ini. Berpakaian yang sah, yang salah. Kesalahan gambar A. Kain yang dipakai terlalu singkat. Ketok tengkae. Terlalu singkat. Menurut riwayat Imam Tirmidzi dan Nasai dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, takok, ya Rasul, bagaimana perempuan akan berbuat kain-kain mereka yang sebelah bawah? Rasulullah menjawab, hendaklah mereka memanjangkan barang sejengkal dan janganlah menambahkan lagi ke atasnya. Intinya gak serimpet aja. Gak sampai klesreh, ora sampai nyerimpet. Gak sampai munggah sak jengkal, sak kilan. Tuh. Gambar yang B ini. Tudung atau kudung tidak menutupi dada. Ketok nggih kudung, tapi mau silakne ketok dodomu.
Bahkan itu adalah berbentuk suatu aurat kamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31. Yang maksudnya, hendaklah mereka menutup tudungnya atau kudungnya atau selendangnya mereka ke leher dan ke dada mereka. Yo masuk sama kudungan kok lek mau buka, mau siarne, terus mau ketok-ketok nih, berarti itu bukan namanya kerudung. Kuwi jenenge satir. Sampiran. Selain gambar yang C ini. Kudung tidak menutupi dada, lengan blaus pendek, tidak bersarung kaki, kain yang dipakai terlalu singkat. Sesungguhnya sembilan dari ahli neraka adalah ia perempuan-perempuan yang berpakaian memakai pakaian tetapi yang telanjang, yang condong pada maksiat dan menarik orang untuk melakukan maksiat. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kesalahan yang gede lagi. Pakaian ketat dan menampakkan susuk tubuh atau lekuk tubuh susuk tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu meminjamkan dia baju yang panjang dan longgar itu. Lek ro kancamu mlepet, yo sampean meminjamkan. Solekan yang jelas dilihat lipstik, bersolek maca. Maca. Sekedarnya saja lah untuk maca. Sama lelak ayu malah gak usah lipstikan, gak usah sembarangan. Yang penting kamu wudhu. Natural itu lebih cantik, natural itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Pakailah perhiasanmu pada setiap waktu sembahyang. Makanlah dan minumlah dan janganlah melampaui batas. Oleh maca, tapi aja minor. Gambar yang E ini. Kudung tidak menutupi dada, jelas nyancrut yang dhuwur kudungnya adik digawe. Tidak bersarung kaki, gak nggawe kaos kaki. Pakaian ketat menampakkan susuk tubuh, jelas nyelenot kabeh kaya ngono. Blaus yang dipakai singkat. Astagfirullah. Di zaman sekarang ya sampean ngene. Allahu a'lam. Subhanallah, muga-muga sampai ngono lah caca. Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka merendahkan pemandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Subhanallah. Muga-muga ada dijaga aurat sampean bareng. Kesalahan gambar F. Lengan blaus pendek. Lengannya ketok. Tidak bersarung kaki. Kain yang dipakai berbelah. Belean di depan. Slit. Barang siapa yang memakai pakaian yang menjolok mata, pengen menjolok mata, pengen nyawang maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian kehinaan di hari akhirat nanti. Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Subhanallah ya Allah. Itu sampainya. Ini yang menutupi aurat. Yang ditutup lebih terjaga, yuk tutup auratnya agar mulia. Wes. Sweet. Oh. Rezeki gratis bisa. Ya Allah, subhanallah. Nih, siap. Contoh-contohnya ini. Ini yang hijau itu yang betul. Sing pakaianmu sing tren itu yang salah. Pakaiannya longgar dan tidak menampakkan bentuk anggota tubuh. Pakaiannya ketat hingga menampakkan bentuk anggota tubuh. Hijab itu juga harus menutupi dada, Neng. Bukan cuma menutupi rambut. Jangan setengah-setengah, Mbak. Oke? Tidak menutup aurat, membungkus aurat. Tidak sesuai perintah aturan. Kerudung, jilbab, gamis, benar. Malah ayo aja. Maaf Mbak, itu aurat apa ketupat? Bungkusnya kok ketat banget. Allah berbicara.
dan lain sebagainya. Inilah oh iya, ini juga perlu diperhatikan. Kita PAI tapi juga berkesinambungan dengan biologi ya. Bahaya celana ketat bagi kesehatan, jelas. Kenapa wanita baiknya memakai rok? Karena jeans ketat bisa merusak rahim ya. Saya yakin tiap wanita ingin rahimnya terjaga. Sama pengen dua anak pun enggak. Ya. Dijogo rahimnya Dewi dia. Ini dari Dokter Dewi Inong, dokter spesialis kulit dan kelamin. Muga-muga aja sampai lah. Pensilamu lho ya, sing melomopot yo lha wis gak sedeng yo wis gak adike ngono ae. Aja digawe. Ini manfaatnya. 1. Menunjukkan identitas sebagai seorang mukmin. Lek sampean lek diarani wong iman, wong duwe iman, berarti sampean bisa menutupi aurat. Tapi lek pakaianmu sudah seperti itu, tapi aku lo iman, aku lo wong mukmin, sudah tidak bisa di ajining lati saka ati, ajining raga saka terhindar dari gangguan yang tidak diinginkan, gak diganggu celana. Wis cah pondok melaku kerudungan gua ke Al-Quran, gak mungkin disuwiti bocah. Kalau ganggu ya, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam kan punya wajib. Yang ketiga itu menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat. Jelas. Menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat. Jelas kamu nanti kalau sudah mengumbar aurat, pasti dosa kamu sudah juga tidak bisa dihindarkan. Tapi kalau kamu sudah bisa menutup aurat kamu, maka dihindarkan dari dosa. 4. Menghindari dari fitnah. Masih sampean sholato, ya sregep lah bahasanya. Patuh, cah apik, cah lugu, cah manut. Tapi kalau pakaianmu sudah tidak senonoh atau tidak menutup aurat kamu, maka fitnah, tuduhan, dan pandangan negatif akan terjadi kepada kamu semua yang perempuan. 5. Mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis. Akhirnya malah pacaran gak berpandang-pandangan tapi wes malah terus-terusan. 6. Menunjukkan diri sebagai bukan perempuan atau laki-laki murahan. Lek sampean iso njaga aurate sampean insyaallah cah. Sing ngepek sampean kuwi lho cah apik. Gak mungkin lek sampean iso njaga aurat sampean sing ngepek sampean sing macari sampean cah sing apik. Gak mungkin cah apik golek cah sing biayaan atau tidak bisa menutup auratnya. Berarti dia hanya cinta nafsu, bukan cinta batiniahnya, tapi cinta lahiriah tok. 7. Melindungi tubuh dan kulit dari lingkungan. Nek lenganmu lengan dawa jelas panggah putih, masih gak hand bodyan, masih gak gawe sabun sing regane 1 juta atau 5 juta itu sabun, gak mungkin kulitmu akan pasti tetap putih, dijaga, insya Allah. Mencegah rasa cemburu pasangan hidup kita jelas. Saya itu pacar, dua gandengan, dua sirsiran, dia pasti akan mencemburu kalau kamu mengumbar auratnya kepada lawan jenis kamu. 9. Mencegah terkena penyakit dan gangguan kesehatan. Les melepet, les nyenot-nyenot, asal digawe, nanti akan merusak rahim. 10. Memberikan sesuatu yang spesial bagi suami atau istri kita. Lek wis ket perawane ket jokone sampean rukut dari atas bawah sampean bisa menutupi aurat kamu, maka buah manisnya nanti akan diterima oleh suami atau istri kamu semua. Allahumma amin. Kum tau buka aurat yang ngarepe wong liya. Melindungi diri kita dari berbagai tindakan kejahatan, jelas gak dijawili. Po ya mungkin sampean cah pondokan berukut gawe gamis terus mau jawili. Gak mungkin mani jangan kecuali jangan dablek. Menutupi aib rahasia yang ada pada diri kita. Contohnya pernah operasi, tipe operasi kan biasanya berbekas. Pernah patah tulang, biasanya kan sobek, ada jahitan. Ditutupi dengan namanya gamis. Terima kasih.
Sekian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Semoga zaman semua anak-anakku perempuan terutama dijaga auratnya. Insya Allah sampeyan lek sampean iso jaga aurat sampeyan untuk jodoh sing iso jaga kekuranganmu, sing iso melengkapi kekuranganmu dan melebihkan apa yang kamu punya kelebihan. Intinya dia bisa menjaga kamu zahir wa batina. Allahumma amin. Tapi kalau kamu sendiri sudah tidak bisa menjaga aurat kamu, maka jangan berharap kamu punya jodoh yang bisa menutupi aib kamu atau menutupi kekuranganmu. Subhanallah. Semoga kita dijadikan oleh Allah makhluk-makhluk yang terbaik di sisi Allah dan menjadikan kita semua bermanfaat kepada kita. Allahumma amin. Kita cukup sekian dan terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dikerjakan LKS-nya bab kedua yaitu yang ada soalnya, silakan dikerjakan semuanya. Kita selesaikan nanti setelah mid atau mid semester silakan dikumpulkan LKS-nya kita nilai. Dan saya ambil nilainya untuk dijadikan akumulasi dari nilai UTS-nya nanti. Terima kasih, saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kurang paham silakan ditanyakan di WA saya atau di kolom komentar di bawah. Insya Allah saya bisa menjawabnya, akan saya jawab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.